المدد من القبر الرسول ومرشد بالدين وقدر من شر الجليل كل خير لنا ولوالدينا على العافية ويتوب الله قلوبنا وقلوبنا والأمور المسلمة لإيماننا بحدث ولدها بجاه سنة صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المسلم رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Pengarang kitab menulis kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya nih? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bila kita baca kalimat ini, hati kita sadiha himong. Kira-kira amun kita baca kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini, hati kita ini himong asadih. Harusnya himong, harusnya. Kenapa jadi himong? Karena maksud kalimat ini kan memuji Allah. Memuji Allah, segala puji bagi Allah Ta'ala Rabbil Alamin. Rabbil Alamin ini maksudnya Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Kadang bisa kita aja lah nikmat yang Allah berikan, tapi gesan seluruh alam. Makanya di sini ditulis Rabbi atau Rabbun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi itu artinya Tuhan yang memberikan segala kenikmatan yang kita terima. Segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluknya. Itu Rabbun artinya Tuhan yang memberikan kenikmatan al-alamin kepada seluruh alam. Apa seluruh alam itu? Kan hanya maksud seluruh alam itu adalah semua makhluknya. Semua makhluk Allah diberikan nikmat. Diberikan nikmat oleh Allah. Seberita makhluk. Kira-kira adakah makhluk yang akan dapat nikmat daripada Allah? Ada, pasti dapat beritaan. Apalagi kita manusia nih. Manusia ini nikmat yang paling besar itu adalah manusia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya setiap hari kita itu dianjurkan berapa kali paling kadang baca Alhamdulillah Rabbil Alamin nih. 17 kali. Bila kurang pada 17 bisa kita, berarti kurang rakaat sembahyang. Ya lah. Karena sehari semalaman itu kita 17 rakaat. Dalam tiap rakaat itu pasti kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka 17 kali juga kita tuh harus gembira alias himong. Kada boleh sedih. Karena apa? Karena kita merasakan bila orang dalam hatinya himong, senang. Ini menandakan orang itu kawa merasakan nikmat daripada Allah Ta'ala. Makanya ia bersyukur mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya nak sembahyang di dalam sholat itu kita tuh harus bisa merasakan hati kita tuh senang, himong.
kita orang-orang soleh, orang-orang waliullah Ta'ala itu ketika mereka sholat, hati mereka apa? Senang, himau. Sebelum sholat aja menunggu sholat sebentar lagi mau masuk waktunya ditunggu. Sholat ditunggu, hendak sembahyang ditunggu sembahyangnya. Kenapa? Karena mereka bisa merasakan amalan sholat nikmat. Amalan sholat itu menyenangkan. Itu orang-orang soleh yang hatinya bersih. Namun kita, ya Allah, kepaksaan sembahyang zuhur pulang aja, asar pulang aja, itu kita. Tapi kalau orang-orang soleh, mereka orang yang kekasih Allah Ta'ala, yang mana hati mereka itu bersih. Ketika mereka sholat itu adalah melakukan ibadah sholat itu adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membuat mereka gembira. Makanya orang-orang soleh itu, mereka kekasih Allah Ta'ala itu, kalau mereka lagi suntuk, lagi galau, lagi sedih, hiburan mereka pada kemana-mana. Hiburan mereka adalah sholat. Nah kita pun gitu juga, kalau lagi galau, lagi suntuk, lagi ada masalah, sholat. Ada namanya sholat sunnah khusus untuk menghilangkan galau. Namanya istikharah. Sholat minta petunjuk, sholat istikharah namanya. Biar akan ini sholat bagi kondisi hati yang galau. Galau itu maksudnya sedih. Supaya ada salah dalam melangkah, mintalah petunjuk kepada Allah, istikharah, sholat istikharah. Nah itu tujuannya supaya apa? Supaya hati kada sedih. Ini orang-orang waliullah Ta'ala itu, mereka ketika sedih, mereka sholat. Sedihnya orang-orang kekasih Allah Ta'ala ini bukan sedih yang bersifat duniawi lah. Bukan, tapi sedihnya mereka itulah sedih ketika banyak sekali kesedihan yang mereka rasakan itu kesedihan tidak maksimal di dalam bermunajat kepada Allah, tidak maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang-orang soleh. Padahal ibadah mereka itu adalah bagi kita. Ibadah mereka itu udah banyak, tapi bagi mereka ibadah mereka adalah masih sedikit. Sedihnya mereka adalah tidak maksimal di dalam beribadah. Padahal ibadah mereka adalah ibadah yang luar biasa nih. Orang soleh, kita 100 rakaat bisa kada tahan sembahyang semalaman. Orang soleh ada yang 100 rakaat setiap malam. Ada yang kerjanya berinfak sampai hartanya habis, tergantung kondisi lah. Namun kita sanggupkah berinfak sampai harta habis? Mengeluarkan basic duit 100 juta, mengeluarkan 500 ribu aja gitu ngaleh. Padahal basic duit 100 juta. Penyakit hati kita nih. Tapi kalau orang-orang dahulu, orang-orang soleh, mereka itu wani habis harta untuk berinfak. Orang sugi yang soleh bahari adalah kisahnya kan? Mereka wani habis-habisan berinfak untuk membantu fakir miskin. Kita akan kada yang lah. Kita nih ngalih benar mengeluarkan duit, ada duit umpamanya di dalam rekening ada 100 juta, mengeluarkan 500 ribu aja ngalih. Nah itu kita nih, penyakit hati kita ini. Masih ada dosa yang menghalangi kita untuk berbuat taat. Namun kita bang saben malam berapa rakaat kita sembahyang?
Kalau orang soleh hari ada yang mereka ibadahnya sampai 100 rakaat. Lamun kita sampai 20 jadi mangga. Sampai 20 aja mangga. Kenapa jadi orang-orang soleh itu ibadahnya mereka itu bisa sampai banyak gitu? Itu karena hati mereka ketika beribadah, ketika sholat, mereka bisa merasakan amaran sholat itu lezat, nikmat, lezat nikmat. Itu mereka. Kenapa jadi kalau sampai merasakan amaran sholat itu lezat, nikmat? Itu salah satu faktor utamanya adalah makanan yang dimakan halal, bujur halal. Pertama. Yang kedua, faktor yang kedua, nama ulah hati mereka bersih kalau beribadah dengan nikmat itu adalah yang kedua, kada zolim lawan makhluk. Kada zolim lawan makhluk. Untung kada nyembati orang. Salah. Gawian kada mengalihkan orang namanya. Nah itu kada zalim ngarannya. Termasuk kada mengambil harta orang, kada mengambil duit orang, nah itu kada zalim. Nah orang nang kawa menjaga dirinya dari memakan nang haram atau dan menjaga dirinya dari berbuat nang zalim kepada makhluk, karena kita kalau merasakan nang ngaran sembahyang, nang ngaran sholat itu nikmat. Amun wayah ini kita belum kawa merasakan nang ngaran sholat, nang ngaran sembahyang itu sesuatu yang lezat, berarti di awal kita ini masih ada dosa, masih ada dosa. Jadi dosa kita. Jadi hendak kita merasakan di awal kita ini berdosa atau beresik, pas sembahyang itu kayak apa kita rasa senangkan, rasa gembirakan, atau malah terpaksa, atau bahkan sampai ke sembahyang sekali. Mennya sampai ke sembahyang sekali itu lewat berarti dosanya tuh, lewat genalnya berarti dosanya tuh. Nang sembahyang aja tapi masih bina mulir, bina masih terpaksa, itu pun masih menandakan bahwa hatinya, bahwa awaknya masih ada dosa. Apalagi nang kada sembahyang, nang kada sing sembahyangan, makin jam itu lebih baik tak paksa asal sembahyang daripada kada sembahyang sama sekali. Lebih baik tak paksa, tapi ada orang yang lebih bagus lagi, sembahyangnya kada dipaksa-paksa. Sembahyangnya kada dipaksa-paksa karena orang ini kalau merasakan yang ngaran sholat nikmat, yang ngaran ibadah nikmat. Melaksanakan kewajiban kepada Allah Ta'ala itu nikmat. Ini yang kita harus jaga. Mudah-mudahan hati kita tuh kalau merasakan nikmat, rohani kita kalau merasakan nikmat dalam beribadah kepada Allah. Dijaganya melalui dua. Yang pertama, jangan memakan yang haram atau memakai yang haram. Yang kedua, jangan memakai atau jangan berbuat sesuatu yang menzalimi lawan makhluk. Kalau kita merasakan ada baiknya bila kita istiqomah, kada memakan yang haram, kada menzalimi makhluk, kita ujar orang-orang ujar di dalam kitab yang ditulis oleh para wali Allah Ta'ala itu. Di dalam kitab itu ada dijelaskan kalau baiknya kita kalau merasakan amaran sembahyang atau beribadah itu nikmat, bersedekah namanya kada pemalar, ya kan? Nah ini tanda bahwa hati orang udah bersih. Orang bersedekah tuh nikmat. Ya kita nih lah kalau ada orang bertakon, amalan apa yang paling bagus ya? Amalan apa yang paling bagus? Amalan yang paling bagus tuh ya. Ada ujar lagi.
memang ada di kitab itu. Amalan yang paling bagus itu adalah amalan yang sesuai kondisi. Umpamanya seorang kondisi misalnya ditakdirkan oleh Allah Ta'ala jadi orang sugih. Nah, orang sugih amalan yang afdalnya adalah bersedekah. Amun nang kade sing duitan, amalannya yang paling bagus adalah misalnya seorang nih duit ada, alim bener ada juga. Apa yang bagus amalannya yang bagus bila macam ini. Kesan orang tadi adalah bantu tolong lawan orang. Tapi yang mampu menolong orang, nah itu amalannya yang bagus. Amun kada sing duitan umpamanya bantu menolong orang tapi kawan juga, mana bagus amalannya. Nah, amalannya di sini bagus, misalnya zikir, baca sholawat, ya, baca Quran. Amun nang alim, amun nang tahu di ilmu agama, amalan nang bagusnya adalah mengajar. Jadi ada porsi khususnya di situ. Amun nang sugih, amalannya sedekah. Bersedekah tak banyak pada nang amalan nang lain, boleh juga amalan nang lain. Misalnya orang sugihnya nambah amalan membaca dalail khairat boleh ya, cuman porsinya lebih banyak bersedekah. Jangan membaca macam-macam bersedekah. Ada orangnya sugih awar bewirid aja bersedekah parai tak paling orang seorang bersedekah bantu dilihat-lihat tuh nang apa kepina ada di rumah orang ada sing kada penduitan ditulungi, itu amalan orang sugih. Amun nang alim amalannya mengajar. Jangan nang alim bersembunyi menyembunyikan ilmu, kan boleh. Amun nang diisi tenaga amalannya menolongi orang. Orang bangkot ditolongi, kalau orang apa-apa ditolongi gitu. Itu amalan masing-masing, itu amalan yang afdal setelah amalan wajib tapi ada masing-masing. Ya bahano jangan saatnya bahano kita ini dipungli oleh hantu. Misalnya nang alim awal bewirid saja mengajar ilmu kada takutan ria di alasannya, nah dipunglinya oleh jin, dipunglinya oleh setan, tawa hantu. Atau misalnya orang sugih mereka beriktikaf aja di masjid seharian aja. Padahal ada yang perlu dibantu, misalnya tetangga, keluarga dan sebagainya. Padahal seorang mampu aja, nah itu dipunglinya oleh setan. Ya setan ini masalah membunguli orang itu rajanya. Makanya ujar di kitab itu, nggak ingat judul kitabnya, cuma ada dijelaskan di situ. Orang yang paham tapi gak ada ilmu itu lebih mudah disesatkan oleh hantu, lebih mudah disesatkan oleh setan. Ada ilmu tapi modal kita, makanya ini kita perlu benar bermodal kisan beramal ilmu dulu supaya karena waktu kita beramal setan gak masuk. Tapi amun orang beramal kada ada ilmu, ya hantu ya setan gak masuk. Misalnya berpengalaman beribadah tapi menuntut ilmu kada, datang hantu, datang setan, jadi wali sudah kamjar. Namun orang berilmunya nak tahu siapa yang datang nih, setan nama malaikat kan? Ya pokoknya bila datang menyuruh maksiat berarti setan. Itu anehnya tuh syarat utamanya tuh, makanya perlu banget kita menuntut ilmu supaya ada salah dalam menambah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin.
dan bersalawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Nah, ini bagus ya lah baca salawat nih. Baca salawat ini amalan yang paling bagus ya. Salah satu amalan yang bagus kita baca di akhir zaman ini adalah baca salawat. Banyak manfaatnya tuh, banyak khasiatnya. Di antaranya kalau kita baca salawat, dimudahkan mencari rezeki yang halal, dihindarkan daripada segala bala musibah. Dan yang paling utama dengan seringnya kita bersalawat, insya Allah karena di padang mahsyar kita akan jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ma yajibu ala kulli muslimin i'tiqadu ma'na syahadatain wa tasmimu qalbihi alaihi. Awal yang wajib, awal ma yajibu ala kulli muslimin, awal sesuatu yang wajib atas setiap orang muslim, i'tiqadu ma'na syahadatain, mengiktikadkan makna syahadatain, wa tasmimu qalbihi, dan memantapkan di dalam hatinya alaih atas daripada makna syahadat tadi. Jadi perkara yang pertama kali diwajibkan bagi setiap orang muslim adalah mengiktikadkan, meyakini makna syahadatain, makna dua syahadat, wa tasmim, dan memantapkannya di dalam hati. Artinya meyakini asyhadatain, dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, meyakini maknanya. Jadi orang yang hendak masuk Islam itu kan disyaratkan, diwajibkan untuk bersyahadat. Kalau bersyahadat itu untuk tujuannya supaya meyakini di dalam hatinya makna syahadat dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah, dan adapun makna daripada asyhadu an la ilaha illallah, a'lamu wa a'taqidu bi qalbi wa ubayyin li ghairi alla ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Adapun makna asyhadu an la ilaha illallah, makna asyhadu an la ilaha illallah tadi itu adalah meyakini, mengetahui biqalbi, dengan hati, wa ubayyin li ghairi, dan menjelaskan kepada selainnya, alla ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah fil wujud, di alam ini, kecuali Allah. Wa a'taqid, jadi bersyahadat ini maksudnya kita tuh harus meyakini di dalam hati, kemudian wa ubayyin li ghairi, wa ubayyin li ghairi ini maksudnya adalah menampakkan daripada menampakkan apa yang kita yakini di dalam hati. Menampakkan, kita meyakini adanya Allah Ta'ala di dalam hati ini. Kalau kita harus menampakkan keyakinan itu di dalam, misalnya meyakini Allah, misalnya kita meyakini Allah Ta'ala, lalu kita harus menampakkan keyakinan kita tadi dalam bentuk misalnya perbuatan yang zahir yang bisa dilihat oleh orang lain. Itu kita keyakinan kita sebagai seorang muslim. Atau bagi orang yang hanya berislam, kada sahnya itu bersyahadat, membaca syahadat bila ada saksinya, harus ada saksi berislam kan. Orang yang mu'allaf, anak Islam, orang yang bersyahadat di Islam itu harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, terus mubayyin li ghairi, mubayyin li ghairi itu artinya ada harus ada saksi. Nah, saksi itu yang melihat bahwa orang tadi memang mengucapkan kalimat syahadat gitu. Mubayyin li ghairi. Nah, kita pun berkewajiban kayak gitu juga.
Berkeyakinan maksudnya itu adalah kita meyakini syahadat di dalam hati, tapi harus kita tampakkan keyakinan di hati kita ini di dalam bentuk perbuatan yang dilihat oleh orang lain. Misalnya kita meyakini Allah Ta'ala itu ada, lalu kita perbuatan yang kita tampakkan, misalnya sembahyang. Allah ini kan sembahyang 5 waktu, nah, itu kan menampakkan. Wabil ghairi alla ma'budah fil wujud illallah, bahwasanya apa? Tidak ada yang disembah fil wujud di alam ini kecuali Allah. Nah, kada boleh kita menyembah selain Allah. Apa selain Allah? Duit. Kada boleh menyembah duit. Kada boleh menyembah laki. Kada boleh menyembah bini. Kada boleh menyembah atasan, kada boleh. Menyembah duit, kada boleh. Adakah orang menyembah duit? Ada. Contohnya apa? Hakun asik bercari tapi tinggalkan 5 waktu. Nah, itu tas sembah duit ngarannya. Allah ma'budah fil wujud illallah. Asik bercari tak tinggalkan 6 wajib, tapi amun bercari 5 waktu kada tak tinggalkan, kada masalah. Ini asik bercari sembahyang kada, salat 5 waktu kada. Nah, ini kada, ini luput. Allah ma'bud bi ghairi Allah ma'bud bi haqqin fil wujud illallah. Kada ada wajib disembah, ma'bud disembah dihaqqin dengan sesungguhnya fil wujud di alam ini kecuali Allah. Jadi kita harus sembah siapa? Satu-satunya Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Artinya kada ada yang lain yang disembah kecuali Allah. Kada ada yang lain yang disembah kecuali Allah. Kita ini bahan tersembah yang lain, tersembah duit, tersembah gawian, tersembah harta. Kada sengaja kita. Wa annahu ghaniyun amma siwah. Dan sesungguhnya dan bahwasanya Allah Ta'ala itu ghaniyun. Ghaniyun ini namanya sugih amma siwah, dibandingkan yang lain. Allah Ta'ala itu pada ada bandingannya, gitu. Allah Ta'ala itu sugih, maha kaya, sedangkan yang lain kada ada yang sugihnya. Ayo, siapa yang sanggup menandingi kekayaan Allah Ta'ala? Kada ada yang sanggupnya. Adakah engkau boleh matahari? Umpamanya dah. Kada ada yang kawannya. Adakah engkau boleh? Engkau boleh banyu kau lagi dah, boleh banyu. Banyu teh kawai. Tapi nang banyu bujur banyu tu. Kada kawan tu besar ulah Allah Ta'ala. Air. Wa annahu ghaniyun, sedangkan Allah Ta'ala itu sugih amma siwa, dibandingkan dengan hal lain kada ada apa-apanya. Yang lain itu kada ada yang sugih, hanya sugih hanya adalah Allah. Andang sugih para kinang maha sugih. Wa annahu ghaniyun amma siwa. Dan Allah Ta'ala itu ghaniyun amma siwa. Kita harus meyakini di dalam hati kita bahwa yang maha kaya hanyalah Allah. Sedangkan yang lain kada ada bandingannya. Yang sugih, bujur-bujur sugih hanyalah Allah. Allah Ta'ala ini sanggup memberikan rezeki kepada seluruh alam. Karena keyakinan kita kan gitu, karena Allah Ta'ala itu sanggup memberikan rezeki kepada seluruh alam. Namun kita bang, beberapa orang yang sanggup kita tanggung makannya seumuran umpamanya.
Ada kan? Seorang haji baru makan baru kadep aja. Apa habar? Ada di perbandingannya kita ada tahan. Itu manusia nih lah, manusia ini lewat saktinya. Manusia lawan iblis, sakti menang, sakti manusia. Manusia ini sampai pernah dalam sejarah itu ada yang sampai mengaku jadi Tuhan. Manusia lah. Namun iblis, gue jadi iblis, aku jangankan mengaku jadi Tuhan. Maksiat namanya aja gitu. Bilang anunya luar apa iblis itu intinya luar takajud melihat manusia itu jadi Tuhan. Nah, iblis kadang tapi pikirnya sampai ke situ manusia sakti lagi mau aku jadi Tuhan. Bahari itu kan. Awal ini Pak ada kan mengaku jadi Tuhan. Bahari ada mengaku jadi Tuhan. Mau nama ini ada mengaku jadi nabi punya kayak lah mengaku jadi nabi sebagai ada jenang mau pantai juga wa annahu ghaniyun amma siwa dan Allah Ta'ala itu ghani sugih amma siwa muftakarun ilaihi kullu ma'ada dan segala selain Allah itu berhajat kepada Allah Ta'ala. Nah, kita ini di dalam hati kita nih kawalah merasakan kita tuh bujur-bujur berhajat kepada Allah. Kawalah kita merasakan bujur-bujur kita tuh berhajat kepada Allah. Nah, orang hamba yang bagus, hamba yang baik, itu adalah orang yang hamba yang selalu berhajat ya kepada Allah Ta'ala. Muftakarun ilaihi kullu ma'adah. Berhajat perlu dan Allah kita tuh harus merasakan sebagai seorang hamba kita tuh harus diisi rasa kita tuh perlu dan Allah. Kita tuh perlu menghadapkan Allah, kita tuh perlu beribadah kepada Allah, kita tuh perlu mendekatkan diri kepada Allah. Harus kayak itu. Jangan merasa merasa kada perlu dengan Tuhan, kada perlu dengan Allah, jangan. Nah, bila kita merasakan diri kita ini merasakan kada perlu dengan Allah Ta'ala, berarti di hati kita ini ada hijab yang luar biasa gana. Berarti ada kotoran yang luar biasa gana. Berarti ada dosa di awal kita dengan gana. Ini bagi kita kan, hati kita, diri kita, rohani kita, apakah kita kadangkah merasakan kayak akan dirasa oleh kekasih Allah Ta'ala, wali-wali Allah Ta'ala. Orang-orang wali Allah Ta'ala itu selalu berhajat, selalu perlu dengan Allah Ta'ala. Kemudian kita kadang kalau orang wali Allah Ta'ala kasih Allah Ta'ala itu setiap saat mereka perlu dengan Allah, perlu benar dengan Allah, memerlukan benar dengan Allah. Namun kita ini kadang kebanyakan kita bila wayah ada parlonya aja, jangan parlo juga. Bila ada yang dihijatakan, cuek aja juga. Harusnya kita katakan itu. Kita tuh harus merasakan kepada diri kita bahwa kita ini bujur-bujur menghajat kepada Allah, perlu kepada Allah. Karena Allah nangkawa mengabulkan segala napa-napa yang kita hajatkan, segala apa kita kehendaki. Allah Ta'ala bertahan untuk makhluk ini kan ada nama-namanya. Makhluk ini kan ada nama kawa makhluk ini kan ada kawa mengabulkan hajat. Hakikatnya Allah Ta'ala nangkawa mengabulkan. Wa muftaqarun ilaihi kullu ma'ada.
muttasibun bikulli kamal, munazzahun an kulli nafsin wa ma khatara bil bal. Dan Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat yang sempurna. Sifat yang sempurna, ada kurangnya. Sifat yang sempurna Allah Ta'ala, sifat yang sempurna itu namanya apa? Misalnya Allah Ta'ala itu maha kuasa, Allah Ta'ala itu maha melihat, Allah Ta'ala itu maha mendengar, Allah Ta'ala itu maha menggenggam segala-galanya. Itu muttasifun bikulli kamal, maknanya bersifat dengan segala sifat yang sempurna. Munazzahun an kulli nafsin, dan terbebas daripada sifat yang kada bagus. Nah, misalnya sifat yang kada bagus, apa artinya terbebas? Maksudnya itu Allah Ta'ala itu kada bersifat yang kada baik. Munazzahun an kulli nafsin, biasanya kayak sifat Allah Ta'ala kada melihat, kada mungkin. Allah Ta'ala tuli, kada mungkin. Allah Ta'ala kada Allah Ta'ala kada mengetahui keadaan makhluknya, kada mungkin. Munazzahun an kulli nafsin. Wa ma khatar bil bal, dan Allah Ta'ala itu tidak sama dengan apa yang kita bayangkan, kada sama kan? Jadi kalau kita membayangkan Allah Ta'ala, jadi makanya tuh jar ulama jangan membayangkan Tuhan, jangan membayangkan Allah, karena Allah Ta'ala itu kada boleh dibayangkan. Namun kita membayangkan Allah, maka Allah berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Misalnya kita bayangkan Allah di langit, kada Allah ada di langit. Allah bertangan, kada Allah ada bertangan. Allah lalagian, kada Allah ada lalagian. Tapi bang namanya apa? Karena Allah Ta'ala. Jadi bang namanya apa? Kada boleh dibayangkan. Jadi kan Allah Ta'ala itu berada di luar nalar manusia, berada di luar nalar hambanya. Jadi kada boleh dibayangkan. Wa ma khatar bil bal, Allah Ta'ala itu berada di luar pikiran makhluknya. Jadi kada boleh disamakan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Kita maaf kita halang kita lupa. Allahumma fi lahum tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.